aku masuk ke bab satu ya. Bab satu di buku ini bahas soal apa sih scribble art. Mungkin dari kalian belum ada yang dengar apa sih scribble art gitu. Nah, sama aku mau bahas alat dan bahan. Jadi scribble art tuh dulu aku kenal scribble art itu tahun 2012, 13, 2012, 13 pas awal-awal kuliah. Aku kuliah di Brawijaya Malang. Nah, terus ketemu namanya scribble art. Scribble art ini sih kalau di bahasa Indonesianya itu kayak disebut coretan ceker ayam. Jadi coretan anak kecil, coret-coret tidak beraturan. Itu aja, kata kuncinya adalah coretan tidak beraturan atau coretan ceker ayam. Bahasa kerennya ini scribble art gitu kalau logat Indonesia ya. Ini sebenarnya scribble art ini teknik arsiran aja, jadi sederhana. Siapa yang nemuin aku juga kurang paham ya, karena dulu pas nulis ini juga aku kekurangan pustaka untuk apa namanya untuk literatur. Potret scribble di judul ini itu jelas ya potret penggambaran wajah wajah manusia. Jadi potret scribble itu menggambar potret dengan teknik coret-coret ceker ayam atau scribble. Oke, itu ya. Sekilas tentang apa itu scribble art gitu. Nah, masuk ke alat dan bahan. Oke. Ini dasar gambar, kita mesti paham dulu alat bahan yang mau kita pakai untuk gambar karena setiap bidang gambar itu biasanya punya alat dan bahan yang khusus gitu. Jadi kita mestinya pakainya yang pas gitu. Untuk scribble art, teman-teman bisa pakai yang paling sederhana adalah bolpen. Karena scribble itu kan tekniknya garis. Jadi pakai bolpen. Selain bolpen, pensil juga bisa. Cuman aku saranin untuk pakai bolpen karena ngelatih untuk keberanian mencoret. Kalau pensil kan bisa dihapus. Nah, buatku scribble itu kayak kayak seni hidup aja. Kita apa namanya bikin bikin sesuatu dan nggak harus mengulang lagi gitu, nggak usah dihapus. Jadi memberanikan diri, melatih keberanian untuk pede membuat coretan dengan bolpen. Tapi boleh juga teman-teman pakai pensil. Itu ya, sama pensil, terus bolpen, terus bisa juga spidol. Nah, kalau bolpen, aku pakai Micron, Sakura Micron Pen. Nih, ini bisa dibeli di Artemedia. Kebetulan aku ambasadornya Sakura, jadi dari tahun berapa ya udah lama sih pakai ini terus. Kalau spidol, aku pakai Sakura juga. Sakura Pen Touch ini. Ini yang besar sih, 2,0. Ada juga ini yang agak apa ya? Agak kecil sih. Ini spidolnya kayak gini yang aku pakai. Terus bisa juga kayak gini brush. Ini spidol cuman ujungnya itu kayak brush gitu. Nih. Ini bisa juga. Intinya kalau di scribble art itu alat yang punya ujung yang bisa buat garis. Itu. Di sini aku udah siapin kertas untuk nanti aku demo gambarnya. Jadi teman-teman juga mesti siapin bolpen sama kertas, pasti punya lah di rumah ya. Oke, itu aja alat dan bahan, pensil. Di sini ada pembahasan detail tentang pena. Oh iya, aku juga mau kasih tips untuk pemilihan bolpen. Jadi bolpen yang bagus itu yang tahan air atau waterproof. Karena aku ada pengalaman dulu pas bikin karya coretan, udah 2 tahun aku pajang di rumah gitu di studio. Terus dia pudar gitu, warnanya itu kayak
jadi hilang, jadi abisnya hitam, dari hitam ke ungu gitu, kayak hilang. Nah ternyata emang bener sih, cari pen yang benar-benar khusus buat gambar. Kalau enggak, kayaknya bisa kayak gitu. Dan akhirnya aku bener-bener tahu kualitas. Oh ternyata emang bener ya, bolpennya ini nggak bohong lah. Ini bisa buat profesional, bisa umurnya bisa puluhan tahun, mungkin bahkan ratusan tahun kalau cara ngerawat karyanya bener gitu. Itu pentingnya milih milih alat dan gambar. Terus bolpen itu ada banyak ya. Aku mau bahas bolpen ya. Bolpen itu ada banyak. Kalau drawing pen kayak ini Sakura Micron itu ada dari ukuran 0,001 terus 0,005 sampai 0,8. Di pensil juga begitu. Ada HB, ada B sampai 8B. Dia tergantung sama ukuran ujung poinnya bolpennya gitu. Kalau nomornya kecil, dia ujungnya semakin kecil. Jadi disesuaikan dengan bidang gambar atau bidang gambar yang teman-teman pakai. Misalkan kalau di kertas kayak gini pakai drawing pen. Nah, kalau misalkan di kanvas bisa pakai spidol permanen marker kayak gini. Aku pernah juga pakai ini untuk di mural di tembok. Jadi semakin besar, semakin berbeda media, alatnya juga beda, menyesuaikan gitu. Ini juga bisa dipakai di kaca untuk spidol ini, Sakura Pen Touch ini. Gitu. Itu sekilas pembahasan tentang pen dan spidol. Spidol juga gitu ya, ada permanen marker, ada yang nggak permanen. Pilih yang permanen kalau memang buat karya scribble. Kalau kertas, oke, kertas ada kayak gini, sketchbook lah. Bisa pakai sketchbook. Kayak gini juga, ini juga sketchbook. Untuk latihan gambar, beli sketchbook yang sederhana aja gitu. Ini juga dari Artimedia. Ini hadiah gratisan kayaknya. Gitu. Sebelum kita masuk ke profesional ya, ada nanti sketchbook yang lain. Tapi alat dan bahan itu. Sediain bolpen sama kertas saja. Oke, itu. Sampai situ ya. Alat dan bahan. Terus di buku ini juga papan. Dijelasin tentang papan. Spidol ini juga bisa gambar di papan kayak whiteboard gitu. Aku pernah bikin di papan whiteboard. Bagus juga sih. Sempet kayak di YouTubeku ada konten tentang gambar di papan. Oh ya, kanvas. Habis itu kanvas. Setelah ini kanvas, aku punya karya scribble yang di kanvas. Nah, contohnya ini. Ini kanvas putih, terus aku blok dengan akrilik warna biru. Terus aku coret-coretannya dengan bolpen eh, Sakura Jelly Moonlight. Hasilnya kayak gini. Nah, untuk kanvas bisa pakai bolpen itu sama spidol. Spidol yang ini, yang agak gede. Cuman di bawahnya yang permanen, yang ini fine point ya. Lebih besar dari drawing pen gitu. Ini bisa dipakai untuk kanvas. Jadi media karya scribble art bisa di kanvas juga. Cuman pemilihan kanvasnya kalau mau bikin di kanvas itu cari kanvas yang halus. Nah, ini termasuk kanvasku ini yang halus. Karena kan scribble itu kan garis ya. Kalau kanvasnya kasar, garisnya nanti putus-putus. Jadi cari yang kanvasnya yang halus supaya garisnya bisa nyambung terus gitu. Oke, itu aja ya. Aku udah praktek namanya pengalaman di kanvas yang halus, hasilnya
oke lah. Pakai bolpen juga bisa. Tapi kanvasnya yang benar-benar halus. Karena kalau kanvas kasar, nanti si bolpennya itu ujungnya akan hancur gitu. Oke, sampai sini aja pembahasan alat dan bahan. Selanjutnya pembahasan bab 2 di buku ini di konten berikutnya. Oke, jangan lupa teman-teman yang belum punya buku Potter's Scribble, nanti bisa cek link di deskripsi, bisa beli pesan online. Bye. Oke.